Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Fazan Nurulita, mahasiswa Fisika Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang pesawat sinar X gigi dan fluoroskopi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pesawat gigi. Pesawat sinar X gigi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pesawat sinar X gigi intraoral. Pesawat sinar X gigi intraoral merupakan pesawat sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi terhadap kondisi gigi tertentu dengan posisi kaset film berada dalam mulut. Lalu yang kedua ada pesawat sinar X gigi ekstraoral, yaitu pesawat sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi struktur gigi dan rahang dengan posisi kaset film atau sensor berada di luar mulut. Pada pesawat sinar X gigi ekstraoral terbagi menjadi dua bagian, yaitu panoramik dan sepalometrik. Panoramik digunakan untuk radiografi struktur gigi yang lengkap dan ada pada rahang atas dan rahang bawah yang disinari selama satu putaran penuh atau 360 derajat. Lalu ada sepalometrik, digunakan untuk pemeriksaan radiografi kepala dengan sinar X yang berasal dari pesawat gigi panoramik. Ini adalah bentuk alat pesawat gigi ekstraoral. Pada panoramik, pesawat gigi panoramik dan sepalometrik itu menyatu. Yang di sini adalah pesawat sinar X gigi panoramik dan yang ini adalah pesawat sinar X gigi sepalometrik. Alat-alat yang digunakan pada pesawat gigi antara lain ada piranha sebagai detektor, lalu ada survei meter untuk uji kebocoran tabung, ada jangka sorong untuk mengukur diameter konus. Lalu ada meteran untuk mengukur SSD. SSD itu adalah mengukur jarak fokus keluaran X-ray dengan kulit pasien saat eksposi, dan ada SID yaitu jarak fokus ke reseptor image. Lalu ada laptop untuk membaca akurasi tegangan dari alat. Yang terakhir ada film radiokoromik yang digunakan di pesawat gigi panoramik. Parameter uji kesesuaian pada pesawat sinar X gigi antara lain ada iluminasi, kolimasi, akurasi tegangan, akurasi waktu, linearitas, reproduksibilitas, kualitas berkas atau HVL, kebocoran wadah tabung. Pada sinar X gigi intraoral terdapat beberapa parameter uji kesesuaian, antara lain yaitu ada uji kolimasi. Uji kolimasi tersebut menggunakan kaset dengan ukuran 18 x 24 cm. Konus ditempelkan pada kaset, diusahakan tidak ada celah atau kelonggaran udara. Pada uji kolimasi ini, kita mengukur berkas sinar X dan SSD dengan tujuan memastikan area berkas sinar X terdapat pada area konus. Tujuannya memastikan berkas sinar X terdapat pada area konus dan mengetahui diagonal atau diameter konus untuk mengukur jarak SSD pasien. Yang kedua, ada uji generator tabung sinar X. Di sini terdapat akurasi tegangan dan akurasi waktu, bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara tegangan dan waktu setting pada panel kontrol dengan alat yang terbaca pada alat ukur. Pada akurasi tegangan dan akurasi waktu biasanya menggunakan detektor atau multimeter yang posisinya seperti mengukur kolimasi tetapi tidak menggunakan kaset atau film. Kemudian kita masukkan angka pengukuran lalu diekspos dan hasil ekspos detektor menghubungkan ke laptop dengan aplikasi Ocean. Aplikasi tersebut akan menampilkan nilai hasil ekspos yang terukur pada alat dan ada nilai hasil lulus uji. Lalu ada linearitas keluaran radiasi, digunakan untuk menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi MA atau MAS, mengukur MA dan MAS. KV-nya itu tetap dan metodenya sama seperti akurasi tegangan dan akurasi waktu. Lalu ada reproduksibilitas untuk menguji konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Lalu ada uji kebocoran tabung. Uji kebocoran tabung menggunakan plat timbal berukuran 3 mm ditempel ke ujung konus. Pada intraoral ditempel ke ujung konus lalu diekspos menggunakan survei meter.
Pada sinar X gigi ekstraoral terdapat parameter uji kesesuaian, antara lain pada pesawat sinar X gigi panoramik terdapat pengukuran iluminasi. Pengukuran iluminasi ini untuk pesawat yang dilengkapi dengan LBC. Yang kedua, ada pesawat sinar X gigi cepalometrik terdapat uji kolimasi yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dimensi berkas sinar X dan kesesuaian penanda reseptor citra dan mengukur panjang SID dan SSD. Pada gambar ini yang ditunjukkan tanda panah, ada reseptor citra dari cepalometrik. Parameter akurasi tegangan dosis yang dikeluarkan menggunakan detektor selain menggunakan film. Hal ini untuk memastikan bahwa citra sinar X sesuai dengan lebar yang ada dimensi keluaran. Lalu di tengah-tengah tabung ini ada X-ray. X-ray tersebut terdapat di tengah-tengah tabung. Di bawahnya itu ada alat penanda. Lalu pada gambar ini digunakan untuk mengukur dimensi slip ditempel kertas film dakromik. Itu untuk mengetahui panjang dan lebar besar slip yang dikeluarkan dari X-ray. Lalu untuk uji kebocoran tabung diganti dengan plat timbal yang ditempel pada gambar tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fluoroskopi. Fluoroskopi adalah tindakan pencitraan medis yang digunakan oleh dokter untuk mengambil gambar dari organ tubuh tertentu dan untuk melihat video pergerakan berbagai bagian tubuh di layar monitor secara langsung. Pesawat fluoroskopi adalah pesawat sinar X yang memiliki lembar penguat fluoresensi yang dilengkapi dengan sistem video yang dapat mencitrakan objek secara kontinu. Pesawat sinar X sumbernya berupa sinar X, sehingga untuk pesawat fluoroskopi bisa juga digunakan untuk radiografi umum. Pesawat fluoroskopi sudah dilengkapi dengan II atau Image Intensifier yang terletak pada bawah meja pasien. II atau Image Intensifier berfungsi untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak dan memperkuat berkas cahaya sehingga gambar yang dihasilkan lebih tajam. Pesawat fluoroskopi ada beberapa macam, yaitu pesawat fluoro RF konvensional, C-arm mobile, dan C-arm stationer. Beberapa parameter uji kesesuaian pada fluoroskopi antara lain, yang pertama ada uji kolimasi, yaitu memastikan berkas sinar X tidak melebihi area permukaan image intensifier. Lalu memastikan pusat citra di monitor sesuai dengan titik pusat image intensifier. Yang terakhir, memastikan kolimasi berkas sinar X secara otomatis menyesuaikan area input II untuk semua setting ukuran II dan semua jarak fokus ke detektor atau SID. Yang kedua, ada uji generator dan tabung sinar X. Memastikan kesesuaian antara tegangan setting pada panel kontrol dengan tenaga yang dihasilkan generator. Yang ketiga, ada uji dosis pasien. Memastikan laju dosis pasien fluoroskopik tidak terlampaui baik untuk tebal pasien normal maupun tebal pasien maksimum. Yang keempat, ada uji kualitas citra, yaitu menentukan baseline kontras rendah dan tinggi pada pesawat fluoroskopi, dan memastikan kualitas citra pada pesawat fluoroskopi masih layak bagi pasien. Lalu yang terakhir ada uji kebocoran tabung, untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung pesawat sinar X. Beberapa alat uji yang digunakan pada fluoroskopi. Yang pertama ada CU2 mm, penggaris, meteran, tes objek citra, kolimator tes tool, plat PB dan aluminium, Phantom PMMA, detektor Cobia, dan selotip kertas. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.